Saya secara pribadi saya mengucapkan terima kasih misalnya kepada Partai Demokrat yang pada hari ini telah menerima tugas dari saya untuk mencalonkan sebagai calon bupati. Kira-kira kedepannya apa program Bapak yang akan Bapak jual kepada masyarakat Samosir, Pak? Ya tentu apa yang sudah kita programkan di periode ini ya akan tetap kita lanjutkan ya, bagaimana dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Samosir ini tetap kita akan sinergikan dengan anggaran dari provinsi maupun dengan nasional ya. Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Samosir ini sudah mendapatkan berkat luar biasa oleh Tuhan dengan sudah ditetapkannya Kabupaten Samosir sebagai KSPN oleh Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo. Ya itulah yang akan kita teruskan untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Ya tentu kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten Samosir itu tidak seberapa ya. Tentu APBD-nya akan kita optimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Ya lagi-lagi kembali saya sampaikan ya, BPJS yang sudah hampir 100% ya. Pada intinya adalah masyarakat bagaimana kembali bisa tetap sehat ya, bisa memperoleh pendidikan yang layak ya, dan tentu saja seperti pemberian pupuk dan juga bibit kepada kelompok tani yang terdaftar itu tentu akan tetap kita lanjutkan kembali. Sekian. Kira-kira Pak, karena penduduk Kabupaten Samosir itu mayoritasnya 83% jumlah penduduknya adalah petani, Pak. Kira-kira apa program khusus untuk para petani yang akan buat ke depan, Pak? Ya tentu saja seperti saya sampaikan tadi ya, untuk petani ini kan pasti yang dibutuhkan adalah yang utamanya pupuk ya, ketersediaan bibit dan juga air ya. Untuk pupuk dan bibit sendiri ya, untuk kelompok tani yang sudah terdaftar tentu sudah kita bagikan ya setiap tahunnya. Hanya saja memang permasalahan air ini ya, permasalahan air ini yang sedang kita upayakan untuk mendapatkan anggaran dari APBN. Ya, program sudah kita usulkan. Memang harapan kami pada masyarakat ya harus bersabar. Ya, program ini kepada pemerintah pusat tidak bisa berjalan hanya setahun, harus setahun, 2 tahun kita ulang ya sampai dengan disetujui. Setelah disetujui pun ya tentu tidak selesai di situ. Harus ada lagi pembebasan lahan dan lain sebagainya. Jadi kepada masyarakat harap bersabar. Ya. Namun untuk air sendiri selama beberapa tahun ini sudah kita bangun ya, beberapa ya, seperti misalnya jaringan perpipaan yang selama ini misalnya hanya ada 2 di Kabupaten Samosir dengan bantuan anggaran dari pusat selama 3 tahun belakang sudah kita tambah lagi menjadi 3, jadi sudah 5. Plus tahun ini lagi ada tambahan anggaran sekitar 8 miliar lebih itu untuk pembangunan jaringan pipanisasi ya, dengan menggunakan dana APBN kembali ya, juga dengan dana APBD tingkat provinsi beberapa waktu lalu sudah membangun PLTS ya di Kabupaten Samosir. Jadi kolaborasi atau sinergi anggaran ini akan kembali kita upayakan. Memang utamanya untuk berikutnya permasalahan air ini semoga dapat kita atasi ke depannya. Wisata kan sudah kita lihat ya, untuk meningkatkan PAD ya, bagaimana Kabupaten Samosir sudah ditetapkan menjadi KSPN. Tentu pariwisata ini tidak bisa bekerja sendiri. Ya, diperlukan atraksi dan juga event-event. Selain juga dukungan oleh masyarakat ya. Dengan di Kabupaten Samosir sendiri kita kemarin sudah berhasil menggelar event ya jet ski aquabike ya, yang mana ini ternyata sangat sukses dan diakui dunia sampai promotor ya, sehingga membuat Kabupaten Samosir dilirik sebagai tempat potensial untuk menggelar sport tourism ya. Dan di tahun ini kembali Kabupaten Samosir berkat sinergi yang baik dengan pemerintah provinsi dan pusat ya, kembali akan menggelar event trail run ya, yang mana trail run ini sebagai uji coba. Apabila berhasil, Kabupaten Samosir ke depan dapat menggelar yang utama yaitu Mont Blanc ya, dari Prancis. Ini hanya sebagai uji coba. Kalau kita sukses di event ini, maka event dunia yang terkenal itu event lari terkenal nomor 1 di dunia Mont Blanc itu bisa kita gelar di Kabupaten Samosir ya. Dan berikut tahun ini juga kita telah ditunjuk menjadi tuan rumah ya
menjadi tuan rumah PON, yang mana untuk pertama kalinya Kabupaten Samosir menjadi tuan rumah PON. Ini tentu kita syukuri, ya. Ini berbagai upaya yang saya lakukan, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, namun lagi-lagi harus dukungan masyarakat, ya. Menjadi tuan rumah PON untuk cabang olahraga voli pantai, ya. Dan kemudian seperti disampaikan oleh Kemenko Marves, tahun depan kemungkinan Kabupaten Samosir dapat kembali dapat menarik event F1 H2O ke Kabupaten Samosir. Dan tahun ini kembali juga kita akan menggelar event jet ski aquabike. Ya, jadi inilah usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Samosir. Selagi tadi sektor pertanian yang kita membantu, karena tadi seperti dikatakan 80% Kabupaten Samosir hidup sebagai sektor pertanian, maka tidak bisa ditinggalkan walaupun kita KSPN. Makanya harus dikolaborasikan. Ya, penyediaan pupuk dan bibit sudah kita lakukan. Ya, bahkan untuk tahun lalu Kabupaten Samosir walaupun keterbatasan pupuk, tingkat yang mendapatkan pupuk subsidi, ya, tahun lalu itu meningkat drastis dari tahun sebelumnya, ya. Pupuk dan bibit kita lakukan, kita berikan kepada masyarakat, ya, melalui kelompok tani, namun kita latih juga. Tinggal permasalahan air, ya, permasalahan air ini sedang kita upayakan, dan kami harap kepada masyarakat bersabar, karena untuk permasalahan air ini dibutuhkan ratusan miliar, ya, tidak hanya cuma 10-20 miliar. Kalau cuma 10-20 miliar bisa kita gunakan APBD, karena ini ratusan miliar, maka kita harus terus mengetuk pemerintah pusat atas dasar KSPN. Jadi jangan kita lupakan, KSPN ini berkat buat kita, dan seluruh daerah di Indonesia ini berlomba-lomba untuk menjadi KSPN. Ya, itulah dasar kita untuk mengetuk anggaran dari pemerintah pusat. Demikian. Baik, cukup ya. Jadi dengan program yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ini harus perlu dilanjutkan. Prioritas pembangunan untuk Samosir ini adalah di sektor pertanian. Nah, kalau ini sudah terwujud nanti ke depan, yakin saya bahwa apabila seluruh petani meningkat ekonominya dan sejahtera, Kabupaten Samosir pun sudah maju. Bagaimana kita mengangkat air dari Setapijaga, Punadolo, dengan adanya air terjun dengan kapasitas 300 liter per detik. Nah, ini yang kita usahakan ke depan, supaya 6 kecamatan di Kabupaten Samosir ini kekeringan air. Nah, sumber air baku yang diberikan Tuhan untuk Kabupaten Samosir ternyata masih ada. Inilah rencana kami ke depan, bagaimana ini supaya diangkat air ini ke dolok-dolok. Dan kita harapkan kalau ini nanti sudah tercapai, yakin saya seluruh masyarakat petani pasti bersukaria lah mereka. Karena apa? Air sudah tersedia, tinggal pupuk. Saya rasa pertanian akan maju.